Baik, di sini saya akan menjelaskan menu pengaturan lainnya. Nah, di sini paling bawah ada pengaturan lainnya, bisa kalian klik. Nah, pengaturan lainnya ini adalah langkah awal yang harus kalian lakukan terlebih dahulu atau kalian setting terlebih dahulu sebelum kalian memulai berjualan atau memulai penjualan. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa tab nih, ada branding, pesanan, booking, sosial media, dan juga marketplace. Nah, di tab branding ini terdapat dua field. Yang pertama, ada untuk menginput logo print resi dan juga logo email. Nah, logo ini gambar tapi dalam bentuknya link. Di sini saya perlihatkan gambarnya. Nah, begitu juga sama yang dengan logo email tuh isinya seperti ini gitu. Jadi logo ini nanti akan muncul di resi dan juga di email, di isi pesan email seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian sudah copy paste linknya, kemudian kalian tinggal klik simpan. Nah, lanjut di sampingnya ini ada tab pesanan. Di tab pesanan ini ada field PPN nih. Nah, field PPN ini jika kalian ingin menggunakan PPN pada setiap penjualannya, maka di sini kalian setting PPN-nya di angka 11 yaitu nilai PPN saat ini. Itu kalau kalian tidak ingin menggunakan PPN, maka cukup diisi dengan angka 0. Lanjut, di bawahnya ada maksimal item quantity, jumlah maksimal per jenis item yang dapat dibeli dalam satu pesanan. Isi dengan 0 untuk tidak membatasi jumlah maksimal per item. Nah, di sini keterangannya sudah cukup jelas ya. Jadi, kalau kalian isi 2, maka setiap pelanggan membeli item tertentu itu hanya dapat belinya itu 2 aja gitu, nggak bisa lebih gitu per jenis itemnya ya gitu. Nah, kita isi 0 untuk tidak membatasi jumlah maksimal per itemnya. Lanjut, di bawahnya ada total item chart. Maksimum total jumlah barang di keranjang pelanggan, isi dengan 0 untuk tidak membatasi total jumlah barang di keranjang pelanggan. Nah, ini juga sudah cukup jelas keterangannya nih. Kemudian bawahnya ada check out time out. Dalam waktu hitungan menit untuk penyelesaian pesanan pada halaman checkout. Apabila pembeli tidak menyelesaikan checkout dalam waktu yang telah ditentukan, maka akan keluar dari halaman checkout. Jadi, kalau misalkan di sini kita tentuinnya itu dalam waktu 120 menit atau 2 jam, maka jika pelanggan hanya stuck di halaman checkout lebih dari waktu yang telah ditentukan, maka pelanggan akan keluar tuh dari halaman checkout gitu. Jadi pelanggan mesti dari awal lagi gitu. Kemudian di bawahnya ada online checkout auto expired. Berapa lama dalam hitungan menit sampai pesanan yang tidak dibayarkan akan otomatis menjadi kadaluarsa dan stok akan dikembalikan ke menu inventory atau ke menu stok. Jadi di sini adalah waktu pelanggan melakukan pembayaran ke kita gitu. Di sini kita bisa setting waktunya dalam hitungan menit. Di sini saya settingnya itu 3 jam. Jadi ketika pelanggan lewat dari 3 jam belum melakukan pembayaran, maka pesanan dia akan otomatis ke cancel gitu atau expired gitu ya. Nah, lanjut di bawahnya di sini ada allow self pickup. Apabila diaktifkan, maka akan terdapat opsi pilihan untuk pelanggan agar dapat mengambil pesanannya langsung ke cabang terdekat. Jika kita aktifkan nih, artinya kita mempunyai toko offline nih. Jadi pelanggan bisa mengambil langsung ke toko kita gitu. Akan tetapi kalau misalkan kalian hanya punya toko online saja yang tidak bisa diambil sendiri gitu ya oleh pembeli, maka kalian tinggal aktifkan menjadi no gitu, tinggal pilih no. Nah, jika kalian sudah setting semuanya, maka kalian tinggal klik simpan. Kemudian pindah ke tab booking. Nah, di tab booking ini itu pengaturan untuk live shopping. Jadi kalau misalkan kalian online shopnya punya live shopping gitu ya, nah ini perlu banget nih pengaturan-pengaturan ini nih. Yang pertama ada booking time out. Waktu yang diberikan kepada pembeli atau pesanan yang melakukan booking pesanan, misal pada waktu live shopping, agar menyelesaikan pembeliannya sebelum stok
kembali dilepaskan ke publik. Jadi di sini kalian tinggal atur nih waktunya gitu kan. Berapa lamanya nih sampai si pelanggan ini melakukan booking pesanan gitu. Nah, di sini saya aturnya 15 gitu ya. Kemudian di sini ada penalti reputasi per barang dibatalkan. Penalti yang akan dibatalkan kepada pelanggan yang membatalkan booking pesanan. Nah, nilai penalti ini hanya dapat diisi dari angka 1 sampai dengan 100 gitu. Jadi berapa nih angka yang ingin kalian berikan kepada pelanggan jika pelanggan ada yang membatalkan booking pesanan. Contoh misalkan ada satu pelanggan yang membatalkan pesanan gitu ya. Dalam satu pesanan itu jika dibatalin penaltinya kena 10, maka pelanggan tersebut reputasinya akan langsung dipotong 10 gitu dari nilai 100 gitu ya. Nah, lanjut di bawahnya ada penambahan reputasi per barang berhasil dibayarkan. Nah, ini juga sama nih, diisi nilainya itu bisa dari angka 1 sampai dengan 100. Gitu, tidak bisa lebih dari angka 100 gitu. Reputasinya akan diberikan kepada pelanggan apabila sukses melakukan transaksi booking pesanan gitu. Jadi misalkan si pelanggan A kemarin sudah membatalkan pesanan gitu ya, reputasinya berkurang 10, kemudian di selanjutnya si booking A tersebut sudah berhasil booking pesanan nih, maka reputasinya akan nambah lagi gitu. Kemudian kita simpan, lalu kita pindah ke tab sosial media. Nah, di tab sosial media ini itu untuk menginfokan link-link website kita gitu ya, penjualan kita gitu. Contoh misalkan kalian mempunyai Instagram gitu atau TikTok atau Twitter, Telegram atau Facebook, itu bisa linknya bisa diinput di sini, disesuaikan dengan fieldnya masing-masing. Lanjut di marketplace yang terakhir, nah ini juga kita tinggal cantumin aja nih link toko kita, misalkan toko kalian tersedia di Tokopedia, Shopee, Blibli, Lazada, Bukalapak, tinggal kalian copy aja linknya ke dalam dashboard Oni ini gitu. Jika sudah, maka cukup diklik simpan. Maka pengaturan lainnya sudah berhasil kalian setting dan kalian bisa melanjutkan pengisiannya ke menu-menu lainnya seperti itu.